Ini lupa nih ini ya, buat nanti sekarang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bil jihad wal hajj, alladzi amarna bis siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunan Tirmidzi man kharaja min baitihi bi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Bapak Ibu sekalian, calon duyufur rahman, a'azallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mulai, untuk pemanasan kita mengucapkan kalimat talbiyah dulu. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi sampai 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Kita udah nyampe ke taman-tamannya. Dari mana kita tahu bahwa ini taman surga? Dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya ikut hadir, ikut mampir ke dalam. Wa qala qail, lalu salah satu sahabat Nabi ada yang bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa sih, wahai Rasul? Rasul menjawab, hilak dzikri, yaitu majelis-majelis zikir. Kita berkumpul di sini, ini sedang berzikir, sedang mengingat Allah. Di antara cara majelis zikir, kata Imam Atha bin Abi Rabbah, yaitu majlisul Quran, was sunnah, wal fikih, kaifa tasum, kaifa tusalli, wa nahwah. Yaitu majelis yang di dalamnya dibahas tentang Quran, tentang hadis, tentang bagaimana belajar fikih, termasuk fikih umrah, kemudian bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa. Nah, inilah majelis-majelis atau taman-taman surga yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan semoga keberangkatan Ibu, Bapak sekalian, termasuk juga yang sedang di rumah, sejak awal pertemuan kita sampai selesai nanti, ini semua dihitung jihad fisabilillah. Karena Nabi mengatakan,
Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka untuk mempelajari sebuah ilmu, maka orang itu adalah mujahid fi sabilillah sampai dia pulang. Berarti kalau nggak pulang-pulang, tetap sebagai mujahid. Jadi nggak usah pulang aja, tetap di sini supaya tetap mujahid. Ya, Eh, kita langsung saja. Ini yang pertama harus kita sediakan dalam diri kita. Yaitu yang pertama introspeksi diri, istighfar dan tobat nasuha. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di sana nanti ini menjadi betul-betul sarana untuk taqarrub ilallah. Bukan untuk gaya-gayaan. Begitu nyampe di sono, bahkan belum nyampe aja udah foto mulu bawaan. Ya, mulai yang difoto petugas imigrasinya, ya mungkin ada bapak-bapak yang barangkali terpancing buat motoin perempuan-perempuan Arab di sana, difotoin begitu. Padahal nggak ada kaitan dengan umroh itu. Ya, malah ada juga ketika sedang aktivitas, barangkali ketika dia sedang tawaf, sempet-sempetnya dia selfie dulu. Ya, syukur tawaf. Tawaf itu masih diizinkan berjalan sambil beraktivitas. Tidak membatalkan tawaf itu. Tetapi yang kita khawatir, sholat pun sempat selfie. Gimana coba itu? Ya. Dan sempat mengupload ke Instagramnya. Lagi sholat nih, sempat-sempatnya lagi sholat bisa ngobrol. Gitu. Baik, jadi di sana betul-betul dalam rangka muhasabah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan juga tobat nasuha. Yang kedua, ikhlas semata-mata karena Allah. Ini syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya umroh kita. Jangan sampai berangkat umroh cuman gara-gara sekedar memenuhi nama-nama negara yang belum kita kunjungi. Dia ngerasa ke Paris udah, Amsterdam udah, apalagi Washington udah, Cirebon, ada Cirebon nomor 4 gitu, udah. Nah, dia ngerasa masa Mekah Madinah enggak. Jadi semata-mata pengen begitu doang. Maka yang kayak begini kita khawatir nilai umrohnya tidak. Karena hatinya bukan terpaut kepada Allah, hatinya bukan terpaut mencari ridho Allah, tapi semata-mata jalan-jalan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari-cari dunia di balik amal akhirat. Coba, umroh amal akhirat bukan? Amal akhirat ya. Tapi targetnya dunia dia. Supaya begitu pulang, misal berasa atau berharap dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Saya ingat banget nih lagi begini, lagi acara manasik juga. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Padahal bukan lagi manasik haji, manasik umroh. Si ibu nanya, Pak, kalau kita pulang umroh, udah boleh belum dipanggil Bu Haji? Ada yang kayak begitu. Nah, di satu sisi kita maklum dalam artian ada kok orang kayak gitu. Di sisi lain, ya tentu kita ingin mencoba meredam target seperti itu. Allah katakan siapa yang nguber target dunia, di balik amal akhiratnya, Allah akan kasih itu dunia. Nih, mau apa dari sedekahnya? Supaya dibilang dermawan. Allah kasih. Tetangganya bilang itu orang dermawan banget. Mau apa di balik hajinya? Supaya strata sosial naik. Allah kasih. Ya orang jadi menghormati dia. Mau apa di balik puasa Ramadan? Biar kurusan. Ada nggak kayak gitu? Ya, puasa Ramadan bawaannya menjelang buka bimbang loh. Ya, turun 1 on sedih. Habis buka naik 5 kilo. Tambahan sedih lagi. Itu tujuan dia. Allah kasih dah. Tetapi di akhirat nanti dia nggak dapat apa-apa. Karena udah cash, udah kontan Allah kasih yang di dunia. Di ayat selanjutnya Allah lanjutkan.
ulaikal ladzina laisa lahu fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surat Hud 15-16. Apa kata Allah di ayat selanjutnya itu? Orang-orang tadi di akhirat nanti enggak dapat apa-apa. Semua yang dia bikin di akhirat, apa di dunia itu, amal soleh akhirat tadi, wahabito masona ufiha, terhapus dan sia-sia. Nah ini kita nggak mau umroh kita menjadi sia-sia karena salah pasang niat. Yang ketiga, ilmu manasik umroh yang diberikan oleh UTS. Ya, termasuk apa yang sedang kita lakukan. Walaupun ini sebenarnya kita sebut rangkaian. Karena saya yakin di saat ini bisa jadi belum muncul pertanyaan-pertanyaan. Bisa jadi munculnya pertanyaan ketika sudah praktek atau menjelang praktek. Apa yang saya bahas lupa. Apa yang saya bahas diserap mungkin sekian persen saja. Ya apa-apa yang jadi pertanyaan di sana nanti sebenarnya udah dibahas, tapi di sana lupa. Sehingga ya yang namanya pembelajaran manasik sebenarnya enggak hanya berhenti di sini, terus berlangsung hingga sampai selesai nanti. Ya, baik. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan nomor 2. Karena yang namanya ibadah supaya Allah terima, benar niat dan benar cara. Benar cara tahu dari mana? Tentu dari belajar bagaimana ilmunya. Ya, misal nih kita manasik, niat belum, mikot belum, udah tawaf, bener nggak kira-kira? Salah. Harusnya ngambil mikot dulu, kemudian kita niat di situ. Ya, atau niat dan mikot itu langsung ke hotel tidur nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Tidak benar. Artinya di situ mungkin yang dia pahami sejauh itu saja, sehingga salah. Yang keempat, betul yang keempat, harta atau ongkos yang halal adalah hal yang sangat miris. Ada seseorang nangis melihat Ka'bah, ya, menitikkan air mata. Selama ini Ka'bah yang dia lihat hanya di gantungan kunci doang, atau hanya di gambar-gambar saja. Sekarang ada di hadapan dia. Tapi sayang ketika dia nangis di hadapan Ka'bah, dia sampai ke tanah suci lewat ongkos yang haram. Ya Allah, saya sampai di depan rumahmu, sementara saya bandar judi, berkah banget judi saya, hingga sampai kemari. Dia bilang judinya berkah, gara-gara judi nyampe ke tanah suci. Ini benar nggak kira-kira judinya berkah? Itu namanya istidraj, yaitu Allah kasih kebaikan kepada orang yang maksiat, yang nggak nyadar dari yang dia peroleh itu namanya istidraj. Ya, baik, jemaah sekalian, bagaimana statusnya orang yang berangkat haji atau umrah? Ongkosnya berasal dari yang haram. Para ahli fikih kita yang mazhab 4 itu, baik Hanafi, kemudian Maliki, lalu Syafi'i, mereka mengatakan haji atau umroh yang berasal dari yang haram-haram, ya 3 mazhab mengatakan haji atau umrohnya tetap sah, namun dia berdosa. Mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, 3 mereka mengatakan haji umrohnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Kok berdosa? Kan udah sah. Karena orang tersebut mencampur antara hak dan batil. Allah katakan, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara hak dan batil. Umrohnya hak, al-haq. Ongkosnya al-batil. Ini tak boleh. Adapun mazhab yang lain, Imam Ahmad bin Hambal, atau sering kita sebut mazhab Hambali, mengatakan itu umroh memang tidak sah. Jadi boro-boro pahala, boro-boro haji mabrur atau umroh mabrurah. Tidak, justru tidak sah. Karena Rasul sendiri yang mengatakan dalam hadis Imam Muslim, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Baik, Bapak Ibu sekalian, seseorang sholat, ya, udah madhep kiblat, udah wudhu, udah nutup aurat sempurna, tempatnya pun suci, dan dia pun melakukan sholatnya
Dari niat sampai salam semua full, rukun-rukunnya terpenuhi. Kira-kira sah nggak? Sah ya. Walaupun peci yang dia pakai hasil mencuri, tetap sah nggak kira-kira? Tetap sah. Walaupun sejadah yang dia pakai dia beli dari hasil lotre, tetap sah nggak? Tetap sah. Jadi keabsahan itu tidak ada kaitannya dengan masalah ongkos. Nah, dari sini kita paham pendapat mayoritas di madhab tadi itu sebenarnya lebih kuat. Hanya saja memang gara-gara ongkos yang haram percuma jadinya. Walaupun sah di atas kertas, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak mau yang seperti itu. Jadi pastikan ongkos kita untuk umroh itu halal. Baik hasil kerja sendiri, nabung sendiri, dapat usuran, apalagi atau dihadiahin sama orang, pokoknya yang penting halal. Yang penting tidak ada unsur haram sama sekali. Yang kelima, sabar dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Sabar. Kenapa sabar? Karena memang nanti kita akan menghadapi beberapa kita anggap proses-proses yang bisa jadi kita kurang sabar. Ngantri di bandara, tunggu-tungguan dengan jamaah yang lain. Kita mau city tour ya oleh tour leadernya WA, Bapak, Ibu-ibu, ayo kumpul di bawah jam 7, bis udah nyampe. Kita datang nih jam 7, masih sendiri. Oh, keren gua telat. Iya kita telat sebenarnya, yang lain lebih telat, itu aja masalahnya. Ya, kita telat jam 7:05 kan udah telat tuh, tapi yang lain belum. Nah, atu-atu datang. Lama-lama setengah 8. Jumlah jamaah 30-an atau 40-an. Nunggu 40 orang ternyata itu membutuhkan waktu narik lumayan sampai 1 jam. Apalagi di antara jamaah, mohon maaf, ada yang sudah tua, yang kudu pakai kursi dorong, naik turun tangga nggak segesit yang lain. Itu kalau kita nggak masang sabar, mohon maaf, bawaannya ngedumel mulu sama jamaah yang lain. Siapa sih yang telat? Si Anu langganan dia mah itu. Emang dari Depok juga udah begitu. Kalau nggak pakai sabar, bawanya ngedumel. Sabar. Ya. Yang penting akhirnya kompak semuanya bisa berangkat, walaupun mungkin telat barang setengah jam. Kita berangkat rame-rame, usahain juga pulang juga rame. Kita tour leadernya apa namanya ada city tournya rame-rame, berangkatnya pulang begitu. Jangan sampai gara-gara faktor satu yang pengen buru-buru, ada 1-2 jamaah yang kececeran, bis udah berangkat pas dicek ada 1 jamaah 2 jamaah yang hilang di sana ya, gara-gara ada jamaah yang kurang sabar. Kadang sabar juga kita perlukan bukan hanya pas lagi acara ya, tapi juga ya antrian di misalnya di imigrasi panjang ketemu dengan negara lain atau ketemu dengan orang yang tidak punya budaya antri. Kesel nggak Pak Bu kalau kita lagi ngantri SPBU ada yang nyelak di situ, kita udah nungguin karena kan Pertalite kalau ngantri panjang banget ya, panjang banget. Katanya ada yang nyelak di depan. Ya, ini bisa jadi terjadi ketika kita lagi kita umroh, ketemu jamaah dari negara lain yang budayanya mungkin beda. Indonesia kalau lagi lewat di depan orang, biasanya kita gimana? Isi dengan tangan kayak begini, itu budaya kita. Dan silakan aja. Tapi jangan kaget nanti kalau di sana kita ketemu dari orang lain, negara lain, entah orang Afrika, entah mungkin orang Asia Barat, atau mungkin orang Asia Timur, yang beda sama kita. Ya, kita lagi zikir, lagi tilawah begini, lewat di samping kita orang yang membelah soft kita, di persis di samping kita. Nggak ada istilah permisi dulu. Kalau kita nggak pakai sabar, mungkin di hati kita udah ngedumel, bahkan mungkin nyaci maki. Ya, mumpung dia kagak ngerti bahasa kita, gue caci maki aja. Bahasa lu, itu lu, jelek lu, misalnya. Walaupun dia nggak ngerti, Allah ngerti nggak Bu? Ngerti bahwa kita ini mulut lagi nggak dijaga nyaci maki orang. Jangan sabar dah kalau ketemu kayak gitu. Termasuk sabar pula nanti ketemu menu makanan yang bukan mulut kita. Ya, sabarin aja, jangan komenin yang enggak. Di tanah suci jadi sebelah ketemu. Sabarin. Gue pengen banget ke sebelah ikan asin, susah nyarinya di sana. Yang disediakan, dah kita nikmati saja. Oh, kan kita di sana cuma sepekan ya, minggu doang. Jadi banyak hal yang perlu kita sabar. Kemudian bukan hanya sabar, tapi juga bersyukur. Karena
kita dikasih kesempatan ya untuk melakukan umroh di kala jutaan, bahkan mungkin miliaran umat Islam yang masih belum mendapatkan kesempatan ke tanah suci. Umat Islam hari ini jumlahnya menurut Wikipedia itu udah 2 miliar. Ya, jumlah umat manusia udah 8 miliar. Tapi kalau 2 miliar udah 25%-an. Udah tambahan banyak tuh. Dulu umat Islam hanya 20-an persen, sekarang udah 25%. Tahun 2050 diperkirakan umat Islam sudah mengalahkan Katolik dan Protestan. Sekarang mereka terbanyak karena digabung. Kalau Katolik Protestan itu dipisah, Islam udah nomor 1 terbanyak di dunia. Nah segitu banyaknya jamaah sekalian, kan belum semuanya dapat kesempatan ke tanah suci. Kita dikasih kesempatan, patut disyukuri. Ya, maka jaga banget nanti kesehatannya, kekhusyuannya, stamina-nya, supaya dari awal sampai akhir kita bisa melaksanakan aktivitas manasik secara sempurna di sana. Kemudian tasamuh, saling mengerti, menghormati, dan ta'awun, saling menolong. Jadi tasamuh dalam bab apa Bapak Ibu sekalian? Itu dalam bab nanti jika ada hal-hal yang kita beda pendapat dengan teman-teman kita di sana. Termasuk juga beda pendapat dengan kebiasaan fikih negara lain. Di Indonesia relatif homogen. Ada sedikit yang beda-beda, tapi nggak terlalu jauh. Contoh, kita mungkin pernah melihat ya, ada orang sholat jarinya gerak-gerak. Nah, lempeng juga. Itu udah biasa sekarang. Kita pernah lihat ada orang kalau sedekap di dada, di antara dada dan perut, ada juga di atas pusar. Ya. Tapi di tanah suci nanti, kita akan lebih melihat yang nyentrik-nyentrik lagi juga ada. Ada yang Allah, ya, lempeng aja gitu. Ya. Mungkin kita, ya Allah, ini gaya baru. Ya. Ada juga, karena saya pernah langsung alami di samping saya persis, orang Iran. Sholat, jika duduk, lagi duduk tasyahud, tangannya ke atas perut, ya, kemudian dia tepok-tepok di paha berkali-kali. Ya, kalau kita ada di sampingnya, lagi sholat, keganggu nggak kita? Ganggu kan, orang ngapain sih, mau terbuang. Ya. Sekali lagi, kalau kita nggak toleran, mungkin kita bawaannya akan kesel juga sama orang. Termasuk begitu kita sholat subuh di tanah suci, entah di Mekah, entah di Madinah, sholat subuh di sana pakai kunut nggak? Nggak pakai kunut subuh. Sementara rata-rata di Indonesia itu rata-rata pakai kunut subuh. Sebagian ada yang pakai. Ini perbedaan fikih yang biasa saja. Karena itu kalau nggak pakai toleransi, mungkin kita akan nuduh macam-macam. Jadi mah Islamnya beda ya Pak kita. Bukan Islamnya beda. Yang beda mah fikihnya. Ya, meyakini Al-Quran dari Allah itu akidah. Tapi meyakini baca bismillah dikencengin atau dipelanin ketika baca Al-Fatihah, sholat, itu fikih. Kalau masalah fikih, ibarat pohon, itu cabang. Kalau akidah itu akarnya yang paling pokok. Ya. Nah itu, jangan sampai kita menyikapi perbedaan cabang-cabang itu seakan-akan udah kayak beda agama. Ya. Sebagian masyarakat kita, kalau lagi habis sholat selesai, biasanya ada imam yang membimbing wirid. Ya, sekaligus ada yang membimbing doa. Gitu. Sebagian masyarakat kita ada juga yang enggak. Nah, kalau di sana mazhabnya Hambali. Mekah, Madinah, kerajaan Arab Saudi secara umum, mazhab fikihnya Hambali. Di mazhab Hambali yang kayak gitu mereka nggak kenal kayak gitu. Sholat selesai, ya udah masing-masing aja wiridnya. Nah, kita ngebawa kebiasaan di sini ke sana. Kalau kita nggak lapang dada, mungkin kita juga udah ngedumel dengan fikihnya mereka. Maka tolong dijaga untuk masalah perbedaan masalah fikih itu kita lapang dada saja. Termasuk dengan satu rombongan. Bahkan mungkin satu kamar. Kita kaget juga, ternyata satu kamar dengan orang yang fikihnya agak berbeda. Tidak, lapang dada aja. Justru dengan demikian kita jadi kaya. Dengan kaya khazanah keilmuan, bahwa kita hidup tidak sendiri, ya saudara kita sama muslim begitu banyak. Jangan sampai kita hidup kayak ikan lele di kolam lele doang seumur umur, nggak pernah ketemu sama ikan yang lain. Itu kolamnya kotor, dikuras sementara, si lele dipindahin ke kolam lain sementara, ya. Si lele ketemu ikan lain, ada patin, ada gurame, dia kaget. Ya Allah, setan mana nih? Bukan setan, ikan juga, dunia aja kurang gaul. Nah, sama dalam belajar agama juga begitu.
Baik. Yang ketujuh, persiapan fisik. Ya, kayaknya UTS harus punya program umroh for teen, umroh untuk remaja. Kenapa? Karena umroh for aki-aki udah sering. Saya ngerasain itu, Pak, ya saya ngerasain, walaupun saya nggak ngerasa udah tua, saya kalau saya udah muda apa enggak ya? Ya, saya sendiri capek saya. Apalagi kalau lagi sakit itu, pegelnya memang luar biasa. Tawaf masih mending. Ya, tawaf kita bisa agak lebih dekat ke Ka'bah. Sehingga putarannya lebih pendek. Tapi kalau sakit, itu bener-bener capek. Kaki juga kayaknya rasanya pedes begitu. Nah, saya mikir kalau seandainya saya usianya dulu masih belasan 20 misalnya atau 30, mungkin saya akan lebih kuat dibanding sekarang. Maka persiapan fisik itu penting karena fisik kita kendaraan amal soleh kita. Ya, orang sholat butuh fisik, betul. Sholat jempol cantengan enak lah kira-kira. Lagi enak. Ya, lagi sholat di kaki kenapa-napa nih. Mau duduk juga ribet, mau iftirosh susah, mau tawaruk susah. Ya, habis kayak begini nih acara begitu kan dengkul pada bunyi dia tuh. Kalau anak muda mah enggak, langsung begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa persiapan fisik mau nggak mau harus ada. Nah, salah satunya, contohnya di sini jalan kaki 30 menit tiap hari. Apalagi buat bapak ibu yang orang kota ini sedikit jarang nih. Ya, ada kebiasaan di rumah, ya di atas kasurnya kalau lagi santai. Kalau orang di desa atau kampung masih bolak-balik sawah segala macam itu udah biasa. Apalagi nanti begini, kalau kita mau pulang, mau keluar dari Mekah, disunnahkan tawaf wadah. Beda sama haji ya. Kalau haji bukan sunnah, wajib tawaf wadah. Para ahli fikih membedakan antara haji dengan umroh dalam hal tawaf wadah. Apa tawaf wadah? Tawaf perpisahan dengan kota Mekah kalau kita mau keluar Mekah. Nah, ada peraturan di sana. Kalau tawaf selain tawaf umroh itu buat bapak-bapak, ya bahkan sekarang buat ibu-ibu juga sebenarnya itu hanya dibolehkan di lantai atas. Lantai bawah itu khususon untuk jamaah umroh saja. Untuk yang sedang umroh, pakaiannya ketahuan, yaitu putih-putih 2 lembar. Ya, tapi kalau yang sedang tidak umroh, ya kita udah selesai umrohnya, kita mau pulang, boleh tawaf pakai baju begini, pakai baju batik, celana panjang boleh. Kita ketahuan oleh askar kalau kita tawaf di bawah, kita akan disuruh pindah ke atas. Nah kalau ke atas lantai 2, itu jarak kayak muterin GBK. Sekali putaran udah capek, itu 7 kali. Makanya ya saya lihat beberapa ustadz itu ada yang mengatakan ya udah nggak usah tawaf aja. Kenapa? Kan sunnah, nggak sampai wajib. Jangan sampai gara-gara itu kita malah kecapean, ya akhirnya malah nggak bagus ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lanjutan saat kita mau ke Madinah misalnya. Nggak usah pakai ngebohongin askar yang bapak-bapak pura-pura pakai baju putih-putih 2 lembar, seakan-akan sedang umroh. Ya, padahal tidak. Ya, sebab kalau kayak begitu, mohon maaf, saya khawatir umroh kita justru malah rusak karena menyampurkan adanya kebohongan di situ. Kita menipu askar. Ya. Baik, kalau ibu-ibu sih nggak ada masalah karena ibu-ibu kan pakaiannya biasa, nggak ada perbedaan antara jamaah umroh dengan jamaah biasa. Ibu-ibu tuh nggak ketara. Tapi kalau bapak-bapak yang kelihatan banget mana jamaah umroh mana ibu. Kemudian rujukan hukum. Ini dalil yang jelas untuk umroh itu dasarkan Quran dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka siapa yang pergi haji menuju Baitullah, awi tamaro atau berumrah, haji atau umrah. Fala junaha alaih, maka tidak ada masalah baginya ayat bihima untuk tawaf, tawaf, ya, ketika melakukan 2 hal tersebut.
Wa man tatawwa'a khaira, maka siapa yang melakukan secara sukarela kebaikan, fa innallaha syakirun alim, ya maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kebaikan bagi Maha Penyayang. Baik, ini dalilnya. Dalil artinya sumber kenapa kok ada umrah di dalam Islam. Yang kedua dari hadis, Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik kalian dariku. Jadi nggak boleh mengambil tata cara manasik selain dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Saya pernah lihat beberapa aliran yang nyeleneh di Indonesia, itu emang macam-macam. Haji nggak perlu kok ke Mekah, ya cukup di Jawa juga ada. Coba kira-kira Ibu, Pak, ini aliran lempeng apa belok? Belok. Kemarin tuh ada tuh yang 2 bulan lalu tuh, saya tahu di Jawa mana tuh, komunitas apa, yang mengatakan dia mampu menghalau pertanyaan mungkar nakir. Ya, mungkar nakir dihalau pertanyaan. Dan dia ngaku bisa ngomong sama cacing sama semut. Jadi yang kayak gini di Indonesia lumayan laku. Baik, jadi tata cara ibadah harus sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan bukan hanya haji umroh, sholat juga begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Baik, ini sama, ini penegas aja. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang mana aku tidak pernah memberikan perintah atau contohnya, maka dia tertolak. Ya, coba-coba ada haji wukuf di Cibubur, ya, di bumi perkemahan putranya, misalnya gitu. Tolak. Ya. Keutamaan umroh. Nah, ini benefit, keuntungan yang Allah berikan kepada para jamaah umroh apa saja. Ini berfungsi supaya kita semakin termotivasi. Yang pertama, menghapus dosa. Dan saya yakin kita semua punya. Baik dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk. Salah satu fasilitas melondri diri kita adalah dengan melakukan umroh. Al-umroh ilal umroh tafarodun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh selanjutnya itu menghapuskan dosa. Oleh karena itu di UTS ya diberikan kesempatan untuk 2 kali umroh kayaknya. Sekali, dua, 2 kali umroh difasilitasi ya selama 1 trip perjalanan ya. Dan ini boleh menurut mayoritas ulama. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu sebagian ustadz yang mengatakan umroh itu cukup sekali saja dalam 1 kali safar. Ini memang ada. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Lalu ulama Saudi, Utsaimin, mereka mengatakan sekali safar hanya cukup sekali umroh saja. Sementara mayoritas ahli fikih mengatakan sekali safar boleh berkali-kali. Dari mana dalilnya? Hadis. Hadis ini nggak akan bisa kita laksanakan kalau kita tunggu tahun depan lagi. Apalagi kita bukan orang sana. Yang kalau pengen ke sana, orang sini harus gimana? Kumpulin duit lagi, kan gitu ya? Apalagi ya, belum lagi kalau konteksnya haji bisa nantinya macam-macam. Maka untuk orang yang hanya ke sana jarang-jarang, justru pas lagi ke sana kesempatan untuk bisa mengulang umroh beberapa kali dalam 1 kali perjalanan. Inilah yang dianut oleh mayoritas ahli fikih, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Sud'ani, dan yang lain. Yang kedua, umroh di bulan Ramadan. Nah, semoga Bapak Ibu Allah kasih kesempatan bisa umroh di bulan Ramadan. Nah, umroh di bulan Ramadan itu setara seperti haji bersama Rasulullah SAW. Padahal Rasul sudah ada. Kita belum pernah hidup semasa Rasul, apalagi melihatnya. Tetapi ada cara mendapatkan poin sama seperti haji bersama Rasul, yaitu umroh di bulan Ramadan. Ini jangan sampai gini, waduh, gue salah tanggal nih. Langsung bilang ke UTS, undur dah. Nanti bulan Maret, Ramadan Maret ya. Baik, kita lihat, ini hadisnya agak panjang sebenarnya. Datang seorang perempuan namanya Ummu Sinan. Ummu Sinan udah berumur, udah ajus dan nenek-nenek. Dia bertanya kepada Rasul, ada nggak sih amal yang setara dengan haji? Itu bukan haji.
yang lebih ringan ada. Rasul pun mengatakan ini, ya, fa inna umratan fi Ramadan, berangkat umrah di bulan Ramadan, takbi hajjatan atau hajjatan naik. Itu setara dengan haji atau setara dengan haji bersamaku. Yang ketiga, dinilai sebagai jihad. Ya, kultu. Ini dari Aisyah. Ya. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ala nisa jihad. Wahai Rasul, perempuan ada jihadnya enggak? Buat emak-emak, buat ibu-ibu ada jihadnya. Nabi menjawab, na'am, iya. Alaihin najih. Buat perempuan pun juga ada jihadnya. Tapi laki talafi tidak pakai perang. Jihad yang nggak pakai senjata. Jihad yang nggak pakai berdarah-darah. Apa? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Maka orang yang ketika haji atau umrah meninggal, mereka layak dan boleh disebut syahid. Maka kita lihat ketika ada bencana, masih ingat kita, terowongan Mina tahun 90, atau juga yang ketiban tren tahun 2015 yang lalu, itu media-media di Arab Saudi menyebut korban-korbannya dengan sebutan syuhada Mina. Nah, mereka hakikatnya adalah para mujahid. Ya, mohon maaf, naik pesawat aja, ya, itu udah jihad. Kalau orang mau naik pesawat, kalau kenapa-napa, gimana? Hidup apa mati itu kira-kira? Hakikatnya orang kalau naik pesawat itu udah daftar ke malaikat maut itu. Jarang kejadian kecelakaan pesawat itu bisa selamat semua. Ya. Malah ada orang apa tuh pemain bola itu seumur hidup nggak pernah mau naik pesawat, takut. Mungkin bapak-bapak tahu pemain bola dari Belanda, Dennis Bergkamp, dia nggak pernah mau naik pesawat. Piala Dunia aja naik kapal laut, pas ditanya apa alasannya, ngeri naik pesawat. Kalau naik kapal laut kan sama juga, belum, ya kan? Baik, jemaah sekalian, ini yang nggak ringan berat, maka wajar kalau dikatakan ini sama dengan jihad. Karena umroh itu jihad, hakikatnya. Maka Bapak Ibu pasang mental, pasang niat, seakan-akan kita juga sedang berjihad. Bukan mental tamasya, bukan mental rihlah, jalan-jalan. Kalau mentalnya mental rihlah atau jalan-jalan, pasti kepikirannya ingin segalanya nyaman dan enak. Kalau mentalnya bukan mental jihad, pasti bakal banyak keluhan. Kalau orang mental jihad itu sudah siap, walaupun akan menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakan, cuacanya sangat panas. Contoh, sekarang kalau nggak salah lagi masih musim panas. Pokoknya kalau Agustus, September, ya itu masih sisa musim panas yang kemarin. Nanti mulai agak-agak dingin, sejuk, itu mulai Oktober atau November hingga sampai Januari, Februari, itu dingin. Nah, bisa jadi ada orang yang sama panas itu udah ngedumel aja. Ya kalau panas banget. Ya, bibir gua masih rapat. Nah, ada orang bibir pecah-pecahan gitu, kulit kering. Nah, yang kayak gini, maaf, jangan jadi bahan omongan. Itu nikmatin aja udah. Karena kita di sana sedang bekerja. Kemudian yang keempat, keutamaannya, menghilangkan kefakiran, obat anti fakir. Kita lihat di sini, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yakfiyan al-faqru wa dzunub. Susulah haji dan umrah kalian. Karena keduanya, haji dan umrah, itu menghapuskan kefakiran dan dosa. Fakiran, miskinan. Ini salah satu cara supaya kita keluar dari area susah secara ekonomi adalah dengan cara umroh ini atau juga haji. Walaupun sekali lagi bagi seorang muslim persepsi tentang rezeki atau persepsi tentang harta itu harus diperluas. Kita jangan menyempitkan makna harta atau rezeki hanya duit, tanah, rumah, mobil atau tabungan. Kesehatan rezeki kan? Rezeki. Ya, ganti apa namanya, masang ring jantung berapa kan? Kalau nggak pakai BPJS, nah, berapa juta bu? 200 juta, 100 ya? Ya, pokoknya mahal dah. Soalnya ada juga kawan saya 80, ya mungkin ada yang 200, ya tergantung berapa ring. Itu baru sekedar gitu doang. Ya, ada kawan saya di Jerman
rencana mau transplantasi apa namanya hati itu miliar. Coba kesehatan itu luar biasa rezeki. Makanya cara alat ukur zaman sekarang mengetahui orang kaya atau tidak kaya bukan dari rumah dan mobil yang dia miliki, tapi dari berapa lama dia kuat meletakkan keluarganya yang sakit di rumah sakit. Baru 3 hari udah ngitung-ngitung, waduh mobil kejual nanti, kontrakan habis dan gitu. Maka rezeki itu bukan hanya di kesehatan juga rezeki. Anak yang soleh rezeki, istri yang soleh juga rezeki, suami yang bertanggung jawab juga. Baik, untuk hukum, zahatal malikiyah wa aftarul hanafiyah ila anna kufrata sunnatu mu'akkadah fil umr maratan wahidah. Jadi para ulama kita Maliki misalnya dan sebagian Hanafi mengatakan umroh adalah sunnah mu'akkadah minimal sekali seumur hidup. Sunnah mu'akkadah. Ini sebagian ulama. Kemudian وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في الحكم مرة واحدة على istilah Hanafiyah wajib. Sebagian ulama Hanafi mengatakan umroh itu wajib, bukan sekedar sunnah. Ya, ini wajib. Dan ternyata ini juga dianut oleh mazhabnya orang Indonesia. Indonesia mazhab fikihnya apa? Bapak Ibu? Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i dikatakan wal azhar inda Syafi'iyah. Azhar maksudnya pendapat yang paling benar, yang lebih benar. Menurut para ulama Syafi'i dan juga ini mazhabnya Hanabilah, annal umrata fardun. Umrah itu fardun. Fardun artinya kewajiban. Kapital fardun artinya sendirian. Kalau fardun artinya kewajiban. Fil umri marratan wahidah, sekali seumur hidup. Jadi kalau hari ini besok nih rencana tanggal berapa? 22, 30. Ya, semoga semuanya sehat walafiat, ya selamat, jadi sampai pulangnya ya. Nah, kalau ada yang baru sekali, maka itu sudah kewajiban sekali seumur hidup. Untuk selanjutnya adalah sunnah. Ya. Buat ini yang udah kedua kali, ya alhamdulillah. Ya, berarti kita sedang menyempurnakan. Barangkali ada ketika yang pertama merasa belum puas, belum khusyuk. Ya, gara-gara waktu umroh pertama, mohon maaf, sambil bawa anak ngerasa ada yang ada petik ngerecokin gitu. Ya, mau ini anak ngompol balik lagi. Mau ini anak nangis. Nah, ketika sekarang anak udah gede, dia ingin menyempurnakan supaya lebih puas lagi, lebih khusyuk lagi ketika dia umroh. Baik. Nah, Imam Ahmad menambahkan untuk orang Mekah ini tidak wajib karena orang Mekah udah tiap hari di situ. Ini bukan kewajiban. Syarat umroh pertama Islam, jelas ini. Bukan hanya umroh, semua ibadah dalam Islam jelas harus Islam. Kalau nggak Islam, dia belum login ke Islam, belum sah. Ya. Yang kedua, balik. Balik kalau untuk perempuan standarnya apa Bu? Standarnya udah haid. Laki-laki mimpi basah. Kalau laki-laki mengalami keterlambatan mimpi basah, dari fuqaha 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan yaitu umur 15. Umur 15 itu batasan balik buat laki-laki kalau ada laki-laki mengalami keterlambatan mimpi basah. Ya. Dan kalau sebelum balik dia udah pengen umroh, akan haji, yang seperti ini tetap sah, tapi memang tidak menggugurkan kewajiban. Ya, ini dikatakan oleh para fuqaha. Anak kecil masih bayi diajak haji bapaknya, silakan. Itu sama kayak anak kecil ikut sholat. Terlarang nggak anak kecil ikut sholat? Enggak kan? Bagus malah buat mendidik. Tapi itu tak menggugurkan kewajiban sholat karena dia belum wajib. Sama seperti bocah, kita ajak balita kita untuk pergi umrah atau haji. Ya boleh saja dan tetap sah. Namun dia tidak menggugurkannya. Suatu saat ketika dia sudah dewasa dan dia pengen haji lagi, itulah yang wajib buat dia. Yang ketiga, akil, berakal. Maksudnya apa? Akalnya berfungsi secara wajar. Maka untuk orang yang kena, yang Allah uji dengan penyakit majnun. Apa majnun? Hah? Gila ya? Gokil mah gak enak ya? Oh, DGJ kan ya? DGJ. Ya. Yang kedua,
Ya, khuruf atau kharif. Eh, pikun, pikun dan nggak wajib. Semua syariat buat orang pikun yang dimana akalnya udah nggak berfungsi secara wajar, ini juga nggak berlaku. Dia udah nggak bisa bedain mana siang, pagi, sore. Udah makan, akunya belum. Ya, nggak bisa sholat ya, bacaan sholat nggak ngerti. Yang kayak gini terangkat semua yang namanya kewajiban anak. Kata siapa? Rasul sendiri yang bilang. Rasul mengatakan rufi al qalam anit-talas. Ada tiga kelompok manusia yang catatan kewajiban Allah angkat dari mereka. Dan wajib. Siapa tiga manusia itu? Rasul mengatakan yang pertama al-majnun hatta yakil. Orang gila sampai dia buka. Yang kedua al-gulam hatta yahtali. Anak kecil sampai dia balik. Anak kecil nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, belum dosa. Karena memang dia angkat kewajiban buat mereka. Yang ketiga, an-najim hatta yastaiqidha, yaitu orang tidur sampai dia bangun. Kesalahan orang tidur nggak direken salah. Bapak tidur jam 10 pagi, bangun jam 10 malam. Coba, itu tidur sama mati suri. Ya. Kalau zuhur nggak dia? Nggak. Asar, lewat. Maghrib, lewat. Isya masih ada waktu? Masih. 3 waktu sholat dia bablas karena ketiduran. Dosa nggak dia? Enggak. Karena dalam keadaan akalnya berfungsi kan? Enggak. Ya. Lalu gimana dong yang dia lakukan? Begitu dia bangun, Rasul katakan, "Falisoliha idza dzakaraha." Sholatlah segera ketika dia mengingatnya bahwa dia belum sholat. Jadi jangan tunda-tunda. Ya, zuhur tadi, asar tadi, dan maghrib tadi, langsung segera dia lakukan dengan niat qadha. Dengan niat qadha. Yaitu gimana caranya? Sebagaimana urutan yang Allah ajarkan, bahwa sholat itu urutannya adalah zuhur dulu, asar dulu, kemudian maghrib. Walaupun itu sedang waktu isya. Baru setelah itu isya. Baik, itu 3 golongan. Yang keempat, istitoah, mampu. Mampu di sini, mampu finansial, baik itu hasil sendiri atau dikasih, pokoknya ada dia mampu. Kedua, mampu fisik. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk haji misalnya, kemampuan para ulama kita zaman sekarang itu nambahan, bukan hanya mampu fisik, mampu duit, mampu apa? Mampu antrian. Walaupun duit ada, paling tidak cukuplah untuk berangkat. Kalau lagi kesehatan lagi sehat, tapi antrian 30 tahun lagi. Bisa berangkat nggak dia? Enggak, tetap harus nunggu kan. Ya, kalau dia nyelonong, dia akan menzolimi hak orang lain yang udah daftar duluan. Gitu. Nah, yang seperti ini oleh para ahli fikih zaman ini, antrian pun udah dimasuk dalam variabel istiqomah. Baik. Kemudian yang kelima, merdeka, bukan budak. Ini zaman dulu. Zaman sekarang sih semua ya kita merdeka. Rukun ibadah umroh. Yang pertama, ihram. Kita niat sih. Kemudian, tawaf. Lalu sa'i. Kita contohnya nih. Sofanya ini nih. Nah, itu marwahnya itu. Ini contoh nanti pas selesai saya nanti ada coba prakteknya. Kemudian tahallul, ya nyukur rambut. Setelah selesai sa'i, tuntas 7. 7 hitungnya gimana, Bapak Ibu? Hitung 7-nya. Ya, satu, satu, dua. Jadi bukan satu, enam itu. Dua, kalau gitu mah 14 jadinya. Capek banget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terakhir di pasti marwah nanti nyukur rambut. Ya, baik. Nyukur rambutnya gimana? Dalam mazhab jumhur mayoritas, nyukur rambut buat kaum laki-laki lebih afdol buat ya, lebih afdol. Tapi boleh kalau sekedar mendekin doang. Itu boleh, itu cukup sah. Tapi kalau bicara afdol, apa afdol? Lebih utama dibotakin. Dari mana dalilnya? Rasul sendiri, hadis Imam Bukhari. Rasul berdoa ketika para sahabat Nabi lagi pada tahallul, Rasul berdoa, Allahumma kfir al-muhaqqiqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang digundul.
Sahabat Nabi ada yang teriak, wal muqassirin, ya Rasul, yang dipendekin, berdoa lagi, Allahumma gfir al muhalliqin, ya Allah, ampunilah orang-orang yang digundul. Yang tadi, sahabat tadi teriak lagi, wal muqassirin, ya Rasul, yang dipendekin juga. Kata Nabi ketiga kalinya, wal muqassirin, iya yang dipendekin juga. Nah, dari situ kata Imam Ibnu Hajar bahwa menggundul lebih utama dibanding pendek. Buat ibu-ibu gimana? Ibu-ibu cukup seruas, seruas jari aja itu udah sah. Dalam mazhab Syafi'i, bapak-bapak pun kalau seandainya nih, ya kan tukang cukur di sana agak jauh juga, kudu jalan. Untuk sekedar ngambil sahnya, segini dulu nggak apa-apa. Ya, apalagi kan kita mau sampai 2 kali umroh, ya bahkan mungkin bisa 3 kali karena ada yang pengen membadal umroh saudaranya. Nah, saran saya jangan langsung botak. Nah, awalnya tahun kedua ke bagian rambut, botaknya udah habis. Jadi untuk yang pertama itu pendekin aja dulu. Ya. Untuk yang kedua pendekin lagi. Dia mau sampai 3 kali nih. Nah, barulah setelah itu ya cari ya tukang cukur. Biasanya nggak jauh sih, 10 real. Ya, itu menghabiskan. Tapi untuk keabsahan saja, apa-apa kita potong pendek. Baik, tertib. Apa tertib? Berurutan. Nggak boleh ngacak. Jadi kalau kita lihat, umroh itu sebenarnya sedikit. Nggak ada wukuf. Ada nggak? Nggak ada mabit di Musdalifah. Ya, di Mina kita Jamarot. Ada nggak? Nggak ada. Kalau haji itu memakan waktu paling tidak 5 hari. Ya, berangkat sudah mulai sejak tanggal 8 sore harinya. Ya, menjelang tanggal 9. Terus kelar sampai tanggal 13. Ada juga yang nafar awal tanggal 12. Ya. Tapi kalau untuk umroh, lama. Paling 2 jam kelar. Kalau masih muda. Kalau masih muda. Udah aja lagi bisa 4 jam. Pelan-pelan jalannya. Ya. Tapi kalau masih muda, so, baik. Bila salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umrohnya tidak sah dan wajib diulang. Ya. Baik. Hal-hal yang wajib. Niat ihram dari mikot. Ya. Labbaika Allahumma umrotan. Ya. Biasanya nanti akan diingatkan oleh pembimbing di sana, mutawif, tutur leader di sana, di bisnya nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak tahu ini kita dari Madinah dulu dari mana? Madinah ya. Oh, dari Madinah. Kalau yang dari Madinah, kita ngambil mikotnya di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Kita ke situ, ya dari pondokan, dari apa dari hotel, udah mandi, ya udah beres-beres dah. Bapak-bapak masih boleh pakai minyak wangi karena belum belum niat, masih baru siap-siap, masih boleh pakai minyak wangi. Ya silakan dah tuh diborehin ke tubuhnya dan disunahkan juga mencukur kumisnya, mencukur, mohon maaf, bulu ketiak, bulu kemaluannya, itu disunahkan. Ya, ibu-ibu pakai pakaian biasa kalau ibu-ibu, yang penting eh, apa namanya rapi. Biasanya nanti ada standar juga kan, ada ya standarnya, seragamnya enggak? Enggak ya. Tapi biasanya sih kalau orang Indonesia putih-putih rata-rata, kan hanya 1 2 jamaah, ya jamaah lain ternyata ada putih-putih. Nah, berangkat udah pakai pakaian ihram itu. Nah, begitu ke masjid Dzul Hulaifah, kita sholat 2. Sholat apa? Pasti ada penjelasannya. Ya, para ulama beda-beda menamakan. Ada yang bilang sholat sunnah mutlak, ada yang bilang sholat sunnah ihram. Tapi secara fikih memang nggak ada yang nyebut dalam kitab fikih sholat sunnah ihram. Pokoknya sholat 2 rakaat. Selesai sholat, kembali lagi ke bis, kita berangkat ke Mekah. Nah, dalam perjalanan itu biasanya diawali dengan niat. Akan diingatkan oleh oleh apa, leader untuk niat. Ya, minimal disebut dalam sunnah Nabi, labbaika Allahumma umratan. Pendek. Ya, bisa juga nawaitu, aku berniat, ya
Al umrah wa ahramtu biha billahi ta'ala. Aku berniat untuk umrah dan berihram dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk orang lain boleh ditambah dengan anfulan. Baik Allahumma umratan an disebut siapa nama yang dia pengen badalin. Dia pengen badalin buat kakeknya yang udah meninggal. Yang dulu pernah bilang pengen umrah, ternyata sampai meninggal belum sempat umrah. Kita ingat sama kakek kita. Boleh tinggal disebut namanya an, siapa namanya anfulan. Gitu. Nah, ketika udah disebut, udah umroh atau udah niat kayak begitu, itulah sudah mulai. Dan larangan-larangan umroh sudah berlaku buat dia. Boleh nyukur lagi, nggak boleh salah lagi, harus buka. Buat ibu-ibunya, nggak boleh pakai kanan, buka. Ya, nggak boleh pakai sarung tangan buat ibu-ibunya. Ya, nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki, pakai sendal biasa aja. Nggak boleh membunuh hewan, nggak boleh nyambut pohon. Kita lihat, oh ini dia pohon Soekarno bawa kan terus ada pohon Soekarno misalnya. Ya, itu udah larangan, itu udah mulai berlaku. Baik, ya ihram, kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya tadi. Tinggalkan kewajiban, umroh tetap sah, namun harus ditutupi dengan dam, seekor kambing. Niat lupa, baru ingat pas lagi toa. Pasang tadi pun lupa niat dah. Pas lagi Allahumma labaika umroh tadi. Gue diem aja nih. Mak apa yang pikirin? Gue mikirin tuh supir gitu amat, makanya jutek itu gue pikirin. Jadi lu nggak niat tadi, iya gue baru ingat pas. Nah ini dia, harus bayar dam, ekor kambing di sana. Kita tuh masa repot-repot motong, tinggal ngasih duitnya aja ke panitia. Jadi dia yang ngurus. Tapi biasanya sih itu jarang terjadi. Ya. Maka dari itu kita sudah ngumpul di bis, ya kita harus aware, perhatian dengan apa yang dilakukan oleh tour leader. Kemudian hubungan suami istri masih proses, belum selesai umrah. Ya, kalau umrah udah selesai atau sebelum umrah kan masih istilah, bisa suami istri sama istri. Tapi kalau masih proses aktivitas umrah, ada yang melakukannya, maka ini wajib bayarnya 7 ekor kambing atau seekor unta betina atau unta betina. Lebih berat karena kesalahannya juga berat. Ya, lagi ibadah ganjen banget begitu. Baik, sekarang kita masuk sunnah umroh. Rapikan bulu-bulu seperti bulu kumis, bulu hidung. Ini kapan? Tadi sebelum di ya, memotong kuku, nanti ihram, pakai wangi-wangian di badan. Jadi bukan di air ihramnya ya, tapi di badan. Memakai dua helai kain ihram, sholat sunnah 2 rakaat setelah nanti ihram, membaca talbiyah sampai hendak melaksanakan sholat. Nah, biasanya di bis itu oleh tour leader akan dibimbing talbiyah. Barusan kita baca di buku ini. Ya. Tapi kan perjalanan 5 jam. Waktu talbiyah 5 jam. Nah, baik itu kira-kira kayak apa suara kita? Ya, untuk yang kayak gitu biasanya hanya dibimbing barang ya sampai 5 menit doang. Selanjutnya kita masih masih kita baca sendiri. Kalau kita capek boleh nggak tidur tidur aja. Ya, berarti begitu sampai di Mekahnya biasanya nggak langsung ke masjid, ngapain? Ke hotel dulu, beberes. Kan kita bawa apa, koper, terus kemudian pembagian kamar dulu, ya. Nah kalau udah selesai, baru dah rapi semuanya, kita lanjutkan perjalanan ke masjid. Biasanya nggak langsung. Boleh nggak mandi lagi kan gerah itu.
5 jam kan, capek, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting apa, hindari yang tadi, ya wangi-wangian, ya pakai sabun yang ada aroma wanginya, ya. Ini dari 3 mazhab mengatakan jangan. Hanya satu mazhab yang masih mengizinkan dengan alasan sabun wangi bukan parfum. Mazhabnya orang Saudi sendiri, Hambali, mereka masih mengizinkan silakan nanti pakai sabun yang ada wangi-wanginya karena hal itu bukan minyak wangi. Tapi saya sarankan ya pakai yang nggak ada wanginya. Mungkin ada sabun yang nggak pakai wangi-wangian, mungkin yang tawas, air tawas, yang tawar-tawar aja. Kayak kayak gitu lebih baik. Yang penting kita nggak gerah lah. Dan sholat 2 rakaat sebelum dia. Oke, ini udah kita bahas. Ini dalilnya ini. Wa yustahabbu an yusalli raka'atain inda iradatil ihram. Disunnahkan sholat 2 rakaat ketika pengen mulai ihram. Wa hadhihi shalah mujma'an ala istihbabiha. Sholat ini telah disepakati kesunahannya. Jadi bukan wajib. Seandainya nggak sempat sholat 2 rakaat tersebut pun juga nggak salah. Yang wajib itu niatnya, ya niat umrohnya. Istahabu ayat al-fihi ma ba'dal fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Nah, 2 rakaat sholat sunnah yang tadi itu dianjurkan di rakaat pertama baca al-kafirun, rakaat kedua baca al-ikhlas. Sama kayak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat setelah maghrib. Itu bacaannya. Kuliah hafal kan tuh ya? Tapi lakon di nukumnya ketemu nggak? Kan ada tuh orang baca al-kafirun, walantum terapi-rapi, muter-muter aja gitu. Nah, buat ibu-ibu yang udah hitung-hitung, lu berangkat tanggal 30. Ternyata ke Madinah dulu, nggak langsung ke Mekah. Ke Madinahnya 3 hari. Nah, berarti di Mekah tanggal 1, 3. Wah, jadwal saya haid tuh mah. Dan hitung-hitung nih, ini gimana supaya tidak ketemu haid? Sementara sekalinya haid, ibu-ibu ada yang langsung ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Padahal itu ya udah waktunya pulang. Kan sayang ke sana ke Madinah doang. Pas ke Mekah nggak bisa ngapa-ngapain karena lagi haid. Kan gitu. Nah, di antara salah satu solusinya ini meminum obat penunda haid. Walaupun minum obat penunda haid nggak selalu efektif, Bu. Ada juga yang gagal kan. Udah minum ternyata masih ada efektif juga. Dan warna darahnya pun juga darah haid, merah kehitaman. Ini gimana? Baik, kita lihat dulu hukum atau minum obat penunda haid. Itu Umar ya suila an imra'atin atau lelakiha dan mulhaidah. Ada seorang wanita yang haidnya panjang. Jadi Ibnu Umar ditanya, boleh nggak minum obat buat si wanita itu ya supaya umroh dia ya bisa lancar begitu. Pak Aro dan antas dawa yang dan anda. Nah, si perempuan itu pengen minum obat untuk memutus siklus haidnya. Alam ya Latif Umar Baksa. Tanya, apa Ibnu Umar itu enggak kenapa. Silahkan. Yang penting obatnya suci, obatnya halal, dan tidak membawa mudarat. Diskusiin, konsultasiin dengan dokternya. Bu, ini obat bahannya gimana? Aman. Ini nggak ada unsur babinya. Ini obat suci halal. Kesayanya ada efek sampingnya. Nggak ada, nggak bikin kacau, nggak bikin ibu jadi gini jadi enggak. Aman-aman saja. Misalnya. Oleh kayak gitu, silahkan. Nah, ceritanya ada orang, ada perempuan yang kelupaan, nggak minum nih. Ya. Bahkan memang sengaja nggak minum, bukannya kelupaan. Nah, dia udah ngitung-ngitung, kayaknya nggak ada masalah. Nggak ketemu. Salah hitung pasti. Akhirnya pas waktunya umroh, dia pas lagi, ini gimana? Sementara pulang 3 hari lagi. Nah, haidnya dia minggu. Kapan dia umrohnya untuk itu? Nah, dalam keadaan kayak gini, Bapak Ibu sekalian, terpaksa kita ambil pendapat yang membolehkan perempuan haid untuk tawaf. Aslinya, fikih 4 mazhab mengatakan perempuan haid tidak sah tawaf. Nah, tawaf itu sama kayak sholat, harus ya 4 mazhab tuh.
Mazhab Hanafi mengatakan kalau perempuan haid tawaf, ya dia harus kena dam satu ekor sapi. Mohon maaf, unta. Yang lain hanya mengatakan kambing. Mazhab Hanafi yang keras. Nah, ada satu pendapat yang dimunculkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama Saudi yang mazhabnya Hambali, kata mereka khusus untuk perempuan yang sedang haid dan akan meninggalkan tanah air. Sementara saat itu dia akan umroh dan jadwal haidnya panjang. Dia nggak bisa balik lagi ke tanah suci. Kalau mau yang dekat, untuk yang kayak gini nggak apa-apa buat dia mengambil pendapat ulama yang membolehkan dan tidak ada konsekuensi apapun, misal bayar kafarat, apakah bayar dam atau apa. Kata kelompok ini itu nggak ada masalah. Baik ya mas kalian, ini solusinya. Ini saya anjurkan, usahakan dari sekarang udah siap-siap dulu. Kalau ternyata di sana akhirnya haid juga, barulah terpaksa kita ambil pendapat yang membolehkan. Gitu. Sikap kita terhadap perbedaan pendapat fikih para ulama itu bukan mengadu membenturkan pendapat itu, tapi kita gunakan mana pendapat yang paling mungkin bisa dijalankan pada sebuah situasi. Contoh, ibu udah wudhu, suami udah wudhu, nyentuh laki bini habis wudhu pakai mazhabnya orang Indonesia, batal nggak? Ya, dalam mazhab Syafi'i batal nggak? Batal kan ya? Tapi kalau pendapat itu bapak ibu pakai di kala tawaf, tawaf itu kan desek-desek kan? Ya, bisa bukan hanya puluhan, enggak itu ribuan bahkan ratusan ribu. Sangat mungkin banget kita lagi tawaf nyenggol perempuan, ya bahkan mungkin perempuan dari negara lain. Awalnya jalan sama bini kita, awal sudah sekarang pas kita lihat, bini itu jadi bule. Jadi ya, nyenggol perempuan. Kalau kita kekeh pakai mazhab Syafi'i, batal kan? Repot nggak kira-kira? Mau wudhu lagi nyari itu. Nah, anggaplah dapat dia wudhu lagi, dia balik lagi, dia tawaf lagi, nyenggol lagi. Karena orangnya sama, ya wudhu lagi yang nyenggol gua. Di berantem gua. Akhirnya para ulama di sana pun mengatakan, ya udah kalau gitu pakailah pendapat mazhab kembali dan Maliki yang mengatakan sentuhan laki perempuan tidak batal, yang penting jangan sampai bersyahwat. Ini pendapat mereka. Jadi ya nggak sengaja atau apa kan nggak ada syahwat biasa aja. Nah dalam keadaan kayak gitu, itu silahkan. Ini namanya tahqiq al-manat. Menerapkan pendapat para ulama yang berbeda itu disesuaikan dengan kondisi. Nah sama kayak tadi. Dalam kondisinya kayaknya nggak mungkin deh pakai pendapat yang empat mazhab itu. Maka silakan diambil pendapat Imam Taimiyah dan Qayyim bahwa hal itu dibolehkan dan tanpa ada konsekuensi apa. Baik, memulai ihram, oke, berpakaian ihram nanti ada prakteknya. Kemudian berniat di tempat mikot yang sudah saya sebut tadi ya, nanti akan ada bimbingan dari atau aba-aba dari tour leadernya. Lalu melafazkan niat ibadah umroh, labbaika Allahumma umrotan. Kalau haji tamattu itu labbaika Allahumma hajjan wa umrotan. Itu digabung. Haji tamattu itu haji yang berangkat duluan. Di situ yang rombongan-rombongan pertama. Ya. Kemudian kalau untuk orang lain ditambahin labbaika an fulan. Ya labbaika Allahumma umrotan an fulan. Ya, Bapak Ibu silakan dicatat atau ditulis aja ya buat jaga-jaga nanti buat siapa buat saudaranya. Umroh pertama buat diri sendiri, ya. Umroh kedua, kita baru ikat, ya buat ngomong buat nenek, atau buat ibu yang suaminya udah meninggal, yang belum umroh, ada suami. Bapak juga gitu, buat bininya yang barang udah meninggal, buat istri saya. Ya ini niat wa ahram tuh biha. Kalau bihi itu haji ya. Ini kalau untuk umroh diganti aja biha. Kalau umroh biha. Biha ilahi ta'ala. Nah, setelah berniat, maka berlaku semua larangan ihram. Nah, udah niat ini, kalau udah mengucapin ini nih, udah berlaku larangan. Buat bapak-bapak yang biasa nyangutin bulu kaki kalau lagi ngobrol, hati. Gimana kata lu? Ketuk aja dah begitu. Ini
Atau mohon maaf yang suka nyamutin mulu itu, ini larangan. Kecuali kalau rontok nggak sengaja, lain. Ibu kalau lagi mandi, ada nggak rontokan biasanya? Ada ya. Atau nyisir, ada nggak rontokan? Kalau nyisir mah kalau laki mau perempuan mah sama ada rontokannya. Tapi karena nggak sengaja, siapa sih yang pengen rontok kan nggak ada. Ya, ternyata ya ada aja rontokan. Maka kalau nggak sengaja itu makfu anhu, itu dimaaf. Ini tata caranya nanti akan terdapat. Mikot, ya, mikot adalah batas waktu. Kalau untuk haji itu sudah sejak 1 Syawal itu di waktu. 1 Syawal itu udah waktunya berangkat haji sebenarnya. Zaman dulu karena kan jauh-jauh. Zaman sekarang kan belum. Sekarang orang berangkat haji ya mungkin di bulan Dzulqa'dahnya, ya. Dan juga batas tempat yang tadi kita bicarakan Zulhulaifah itu batas tempat. Kalau untuk Mekah, mikotnya itu ada 3. Ada dari Hudaybiyah, ada dari Ji'rona, ada dari Tanim. Jadi semua itu yang paling dekat Tanim. Cuma nanti buat UTS tahu di mana biasanya? Tanim ya, yang paling dekat. Jadi mikot untuk dari luar Mekah, dari Madinah itu ke Bir Ali. Itu Bir Ali istilah zaman selanjutnya. Zaman dulu Zulhulaifah. Dia dari dalam Mekah. Ini juga disebut di mana ya. Nah, setiap tanah halal di luarnya, nah halal di Mekahnya kan halal. Jadi mikot makanya kalau seandainya kita pesawat langsung ke Mekah, nanti di pesawat itu biasanya udah diumumin ya bahwa sudah sampai di mikot, maka kita dianjurkan sudah ngambil niat sejak dari pesawat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung Mekah, dan dianjurkan kalau memang langsung ke Mekah, ya itu dari tanah air dari bandara udah siap-siap pakai apa baju atau tanah apa namanya pakaian ihramnya. Ya. Atasnya mungkin masih batik lah, batik biru kalau udah biru ya. Kuning, biru mana? Nah, bawahnya udah pakai ini kain ihramnya. Ya. Itu begitu sampai di pesawat akan diumumin oleh biasanya oleh petugasnya atau oleh apa, pilot. Kasih. Baik, larangan khusus apa larangan pembuat tidak berbuat. Oke, tadi ya, pakai wangi-wangian kecuali yang dipakai di badan sebelum niat ihram. Pakai minyak di rambut atau kumis, memotong dan mencukur rambut dan memotong kuku, ini semua larangan kalau sudah ihram. Belum masih boleh. Larangan ihram, mencabut, mematahkan pohon, bercumbu, meminang, melamar, ya, masuk menikah atau menikahkan, mengucapkan kata-kata kotor, jorok, tidak senonoh, maki-maki, bertengkar dan berburu selama masih proses itu ini masih larangan. Ada larangan khusus buat laki-laki pakai pakaian berjahit, karena dalam yang berjahit, ya, atau baju dalam yang berjahit. Alas kaki sepatu sandal yang menutupi tumit. Jadi cukup pakai sandal biasa aja. Malah ada tuh di topeng dua sandal ihram. Ada, ya. Memakai penutup kepala, peci, sombong, topi, sorban nggak boleh. Bagaimana kalau yang nggak langsung untuk kepala, tapi memang berfungsi untuk kepala? Apa misalnya? Pernah lihat payung, payung yang diikat di sini, tapi dia nggak langsung, ya supaya adem, supaya ini kan misalnya panas. Untuk yang kayak begitu, itu kontroversi secara fikih. Apakah termasuk penutup atau bukan? Karena ini semua bersentuhan nggak sama kepala ini, kan ya? Kalau payung kan enggak, dia masih di atas. Walaupun di bagian jidatnya mungkin keikat. Itu kenapa jadi kontroversi. Nah, saran saya sih nggak usah, ya, supaya kita nggak bingung masalah. Bagi perempuan pakai sarung tangan dan menutup wajah, ada atau masker. Ini di toko. Ya, kalau
Menutup tangan hanya bagian sini, bukan apa itu bukan sarung tangan. Jadi masuk sarung tangan semuanya. Jadi punggung tangan dan dalam tangan. Solusi bagi wanita yang bercadar yang seperti itu. Kita sebagai perempuan muslimah kita yang meyakini wajah itu aurat dan wajib ditutup. Nah, solusinya buat mereka, padahal lagi ihram itu harus dibuka, ini, yaitu kisah tentang kaum muslimah di masa Rasul. Saat itu, ini kejadiannya ketika di Masjidil Haram juga, sahabat ada laki-laki lewat, mereka akan nutup lagi. Begitu laki-lakinya pergi, mereka buka lagi. Karena memang sedang ihram. Itu solusinya, bagi yang meyakini wajib. Tapi bagi yang tidak meyakini wajib, bahwa muka itu bukan aurat, maka hal ini betul tidak berlaku. Memakai perban bagi yang punya luka. Saya Bapak Ibu ada yang punya luka. Karena perban itu macam-macam, perbannya, teksturnya segala. Apakah ini dibolehkan? Boleh, kalau memang kondisinya harus pakai perban. Baik lukanya masih basah atau masih proses penyembuhan, itu nggak apa-apa. Ini apa namanya kejadian sejak masa salaf juga ada yang. Kemudian pakai celana dalam bagi yang uzur darurat, geser, ya, atau ya, penyakit tahidinya. Untuk yang dalam keadaan sakit silakan. Ya, Hasan bin Abi Thalib berkata, "Ra'aitu ala Ammar bin Yasir tubbanan bahwa bi Arafah." Aku melihat Ammar bin Yasir memakai tuban itu tanah dan dia sedang di Arafah. Tapi ngapain di Arafah? Ini wukuf ya, di haji, tapi masih proses haji, sudah belum selesai. Tapi ternyata Ammar bin Yasir pakai tanah dalam. Apa alasannya? Dia ya, dia mengatakan dia tidak mampu untuk menahan kencingnya. Berarti apa? Salisul baul, geser. Penyakit salisul baul, kayak gini sih. Kalau zaman kita mungkin pakai pempes yang udah nggak mampu lagi mengontrol sungai. Kemudian itu ala Ammar ya takror, bakal ini mansul. Ya. Ammar berkata saya sedang besek. Jadi ya. Jadi karena ada alasan. Jadi kalau pakai dalam perban. Nah, contoh mohon maaf buat bapak khususnya yang ada buk kayak saya. Ini kan kalau lagi jalan, lagi sakit itu akan ada gesekan. Paha, gesek. Karena gimana? Lecet kan? Ya. Ini juga seperih dia. Nah, lumayan lama tujuh kali. Nah, solusinya gimana supaya nggak lecet? Dikasih minyak. Ya, atau juga ada yang mengkasih macam plester supaya gesekan itu nggak kulit sama kulit dengan plester. Nah, ini sama dengan perban itu karena ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i nggak apa-apa. Karena saya sendiri ngalamin ketika awal dulu tahun 2015, saya perih banget. Saya pikir perih kenapa? Ternyata perih karena gesekan itu berkali-kali. Sanksi melanggar larangan ihram. Jika dilakukan karena lupa, tidak tahu, dan tidak disengaja, maka tidak ada sanksi, umrah tetap sah dan tidak berdosa. Dalilnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Contoh larangan-larangan barusan, potong kuku, rambut ulu, ngerontokin rambut, lupa. Dia lupa, benar-benar lupa. Atau memang dia tidak tahu hukumnya, baru dikasih tahu belakangan. Ya, maka yang kayak begini tetap sah dan tidak berdosa dan tidak ada sanksi. Kemudian, jika dilakukan sengaja tapi karena ada uzur sakit, umrohnya tetap sah, tidak berdosa, namun bayar fidyah. Contoh yang mana? Yaitu yang barusan, dia terpaksa pakai celana dalam atau yang pakai lain-lain itu, dan maka yang kayak gini bayar fidyah. Apa fidyahnya? Berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Maka karena ini pakai atau, maka puasa dulu. Kalau nggak mampu, baru dia bersedekah.
Ya, kalau nggak mampu yang bersedekah, baru dia berkurban. Rinciannya di sini, di hadis. Jadi bayar fidyahnya, nyembelih kambing 1 ekor, atau jika tidak mampu, ngasih makan fakir miskin sebanyak 6 orang, dan masing-masing setengah sok atau puasa 3 hari. Ya, setengah sok itu 2 mud. 2 mud berapa? 2 telapak tangan orang dewasa sebanyak 2 kali. Sekali itu 1 mud. 2 kali namanya setengah sok. Misalnya beras sebanyak segitu. Kalau enggak ada, susah nyarinya. Bolehkah diduitkan? Dalam mazhab Hanafi, boleh. Kita kasih duit aja untuk kita kasih ke fakir miskin untuk mengganti ya kesalahan. Baik, ini cara bayar. Sanksi melanggar larangan lagi jika dilakukan sengaja, sengaja, bukan karena uzur, memang sengaja. Dan dia tahu umroh tetap sah, namun berdosa, wajib membayar dam dan bertobat. Dia tahu itu, dan dia pun sengaja ya, nyoba-nyoba melakukan itu. Nah, yang kayak gini tetap sah umrohnya, namun dia berdosa, wajib membayar dam dan bertobat. Seperti tadi mencukur rambut, dia tahu dan dia juga bukan nggak sengaja, maka ini kena. Adapun larangan hubungan suami istri batal umrohnya menurut sebagian ulama, namun tetap wajib melanjutkan sampai tuntas. Bagaimana yang mengatakan tetap sah, namun dam dengan unta. Yang tadi sudah kita. Ya, doa masuk Masjidil Haram yang ringan aja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kita selesai ihram tuh, jalanan tadi itu talbiyah, lalu kita udah beres-beres di hotel, lalu kita pun nanti ke masjid. Sampai di masjid jangan lupa doa. Ini paling pendek. Boleh nggak ditambahin yang lain? Disunahkan, ditambahkan dengan selawat. Berdasarkan hadis Imam Ahmad. Kita selawat dulu, Muhammad sholli ala nabiyina Muhammad. Kemudian kita baca ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya. Kemudian kita langsung menuju Matof. Matof di tempat tawaf. Ya. Dimulai dari garis awal tawaf. Kelihatan dari mana? Nanti pas kita masuk ke sana, kita akan dianterin sama pimpinan di sana ke pijar atau ada lampu hijau kelihatan sebagai startingnya. Itulah nanti bagian ya sudut Hajar ya, ini Hajar Aswad. Nanti ini sejajar dengan Hajar Aswad. Kita mulai dari sini. Ya. Sunnahnya kita megang. Ini Hajar Aswadnya di mana? Ini ya. Sunnahnya memulai tawaf itu kita pegang, ya, kita cium sambil Bismillahirrahmanirrahim. Jalan, sunnahnya gitu. Tapi faktanya bisa nggak nyium dengan jamaah yang segitu banyak, ya, pental-pental gitu. Ya, maka solusinya nggak harus nyium memang. Tapi kita dari sini bisa kita lihatin, angkat tangan, kita sapa, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Nah, begitu jalan, doanya beragam, bebas. Tidak ada doa khusus sebenarnya dalam sunnah. Yang ada di buku-buku wirid, termasuk yang UTS punya atau Asar punya, silahkan aja dipakai. Ya, saya emang nggak mau pakai panjangan. Yang bikin aja betul-betul hafal itu. Tebel banget sih. Ya, saya mau pakai doa yang lain. Silakan. Saya mau doa biar anak saya lulus PTN. Silakan. Saya pengen doa biar laki saya usahanya sukses. Silakan. Saya pengen doa biar istri saya yang lagi sakit sembuh. Silakan. Semua doa bebas. Kata Imam Nawawi, baca Quran aja boleh. Pada puyeng kita. Ya Quran aja. Silakan. Ternyata arti di dibaca juga nggak macam-macam. Al-Fatihah doang lagi. Ya hafalannya nggak banyak. Silakan. Nah, kapan ada doa khusus? Ini kan di sini ya. Kita jalan dengan doa tadi.
Nah, begitu nyampe di sini, ini namanya rukun Yamani. Di sini ya, satu rukun sebelum rukun Hajar Aswad, rukun Yamani. Nah, sampai di sini, kita pun juga disunahkan untuk nyapa, pemegang, kalau bisa, nggak apa-apa, patin aja. Dan dari sini sampai sini membaca Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau yang ini sunnah dan memang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Robbana atina yang kalau di kita dibilang doa sapu jagat itu disunahkan sejak dari rukun yang ya satu rukun sebelum hajat terus saja sampai sampai di sini satu putaran baru satu tuh. Kemudian lagi Bismillah Allahu Akbar jalan lagi itu sama sampai 7 kali. Nah karena nanti di UTS pakai halo-haloan apa namanya, Hah? PGS Tour Guide System, nanti bapak ibu pakai tuh. Itu nanti saling ini aja kontrol ya udah sampai di mana udah ngitung berapa. Nah, bisa jadi mencar-mencar ini sih satu rombongan tadinya tapi lama-lama pisah-pisah ya khawatir hitungannya beda-beda, yang satu ngerasa udah 7, yang lain rasa baru 6 udah kayaknya gue 8 lah boleh sendiri ya, jadi koordinasi di situ ya itu tentang tawaf. Setelah tawaf selesai nih ya, apa yang kita lakukan ya, jangan buru-buru saja. Ngapain? Sholat sunnah 2 rakaat dulu. Dan dianjurkan di belakang makom Ibrahim. Nah, sebelah sini nanti ada makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim? Tempat ya ada cap bekas kaki, bukan makam kuburan, bukan makam. Ya, jadi kita sholat sunnah di situ. Dan sebelum kita bebas doa macam-macam ya sebagaimana barusan. Kemudian dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat tersebut sebagaimana sholat sunnah yang ihram itu. Rakaat pertama membaca apa tadi? Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kemudian doakan sebanyak-banyak. Ya nanti sekompak-kompaknya sama rombongan gimana. Begitu kata leadernya, yuk cukup sekarang kita ke Sa'i. Nah, jalan lagi bareng besar. Sa'i. Begitu. Baik. Nah, untuk bapak-bapak, jangan lupa pakaiannya untuk ittiba. Ittiba. Menampakkan pundak kanan bagi laki-laki. Pundak kanan kebuka. Jadi makanya begitu miring. Ittiba. Tapi ketika awal tadi pas berangkat masih begini aja biasa. Jadi ittiba itu ketika kapan? Tawaf. Begitu sholat kembali biasa. Itu sa'i kembali yang membuka punggung atau pundak kanan ini hanya ketika tawaf saja. Nah, saling mengingatkan saja nanti, saling mengingatkan teman-temannya. Ibu-ibu kalau yang ada suami ingetin juga, tolong dibuka ya sebelahnya. Baik, posisi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Jangan coba-coba balik arah, nabrak. Baik, 3 putaran pertama dianjurkan berlari saja. Tapi nggak mungkin kayak begitu suasananya. Ya, ini buat laki, buat perempuan. Gitu. Tapi karena suasana kayak gitu, kita jalan biasa. Kemudian, ini tadi juga udah, hidup yang tadi udah juga. Ini juga tadi ya, Rabbana atina. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada khutbah kecuali yang dibaca saat rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, saat tawaf boleh baca Quran atau doa atau zikir apapun termasuk yang ada pada panduan zikir dibanding dia melamun atau ngobrol. Itu buka WA, itu live TikTok. Tawaf, gue tawaf nih, dia girang gitu. Ya, baik ini juga udah kita bahas tadi. Ya. Oh ya, habis sholat 2 rakaat menuju sa'i jangan lupa minum zam-zam. Ya. Itu juga sunnah.
Bahkan oleh Rasul disuruh untuk berpuas-puas, berkenyang-kenyang minum zam-zam sebelum kita sa'i. Ya. Untuk tawaf, mohon maaf nih, tadi ada bagian yang jangan coba-coba masuk ke dalam Hijr Ismail. Lewat. Ya. Ya. Ini kan Hijr Ismail nih. Ya. Jadi muter tawaf itu harus di luar. Jangan ada yang nyampe masuk kemari. Ya. Kenapa? Karena ini hitungannya dalam Ka'bah. Jadi Ismail itu hitungannya dalam Ka'bah. Jadi kita mesti di luar. Dan juga jangan dulu memeluk Ka'bah ketika apa namanya? Wah, kenapa? Kan Ka'bah itu wangi. Kalau kita peluk, Bapak khususnya, jadi apa? Ya, kenapa? Jalan kaki, bagian mampu. Kita pakai alas kaki. Kita pundak kanan. Ya, pendekkan langkah kaki. Semakin sedikit, semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang dihapus, dan semakin banyak derajat yang Allah berikan. Itu berdasarkan hadis Imam Abu Dawud. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang dihapuskan, dan semakin banyak derajat yang Allah berikan. Ini pendek-pendek. Baik, tidak disela. Jangan istirahat dulu. Oh, capek banget. Apa ini? Nasi uduk nggak? Makan dulu. Disela. Jadi langsung 7 putaran. Kemudian tadi ya berdoa di multazam, multazam sini. Kita susah kemarin, kan? Belajar dari multazamnya. Kemudian minum air zam. Ada minum zam-zam. Minum dengan tangan kanan menghadap kiblat, duduk lebih utama, boleh berdiri, tetap Rasul pernah berdiri, dan berdoa sebelum minum, mengawali dengan Bismillah, dan minum 3 teguk. Minum, pelan, minum lagi, pelan lagi, minum lagi, pelan lagi. Sunnahnya gitu. Boleh nggak langsung habis? Boleh, haus banget kali dia. Minum hingga kenyang, mengucapkan hamdalah setelah minum. Jangan sambil nafas ketika minum. Lalu, nah ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Boleh nggak baca doa yang lain? Itu tadi yang mengatakan silakan. Ya. Baca doa apapun karena memang kita jadikan ini sebagai wasilah, sarana, gantung niat kita mau apa. Mau tadi tuh yang anak kita biar masuk PTN, anak kita yang lagi ngelamar kerja biar dapat kerjaan. Ya. Yang paling utama doa akhirat dulu. Biar kita masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Yang ini yang mengatakan yustahabu ayyashraba min ma'i zamzam. Disunahkan minum air zamzam. Wa yatadalla minhu dan berpuas-puas dengannya. Jadi jangan minum dikit udah ya kayak ngerasa nggak butuh gitu. Kayak ngerasa ya orang susah banget sih minum. Enggak, ini bukan masalah susah enggak. Sunnah nabinya begitu. Wa huwa inda syurbihi dan juga dianjurkan berdoa ketika minum. Bima sya'a dia. Dengan doa terserah. Bima sya'a dengan doa terserah apa aja. Minal atiyah dari doa-doa asyatiyah yang disyariat. Tadi udah saya sebut mau doa biar masuk surga sekeluarga. Ya, mau doa biar tadi buat bapak ibu, bapak yang usahanya lagi susah biar lancar. Ibu-ibu yang lagi ada konflik sama keluarga besar supaya aman. Yang negara kita misalnya supaya aman jangan ribut mulu, betul kita. Ribut politik terus negara piramid. Ini ya, puas dan senang minum air. Bahkan jadi dikatakan bahwa orang yang munafik, salah satu ciri orang munafik, mereka kayak nggak doyan air zam-zam. Ya, seakan-akan meremehkan air zam-zam.
Baik, ini dia. Inna ayatana bainana wa bainal musyrikin. Tanda-tanda perbedaan kita dengan orang munafik adalah innahum la yatadallahuna min zamzam. Mereka tidak mau berpuas-puas minum air zam-zam. Kata mereka. Mencium dan mengusap hajar aswad. Oke, ini juga bisa. Kalau nggak bisa, ya, daripada kita ngejar-ngejar yang sunnah, kemudian kita berlaku menjamaah. Cara keluar kata-kata sumpah serapah malah merusak dengan kita sama. Baik, kemudian apa lagi? Tawaf menggunakan skuter metik ada, tapi ini nggak gratis kayaknya. Ya, ya. Baik. Ini kayak gini modelnya. Tapi nggak ada ini. Ini dalilnya. Tawaf menggunakan skuter metik. Anna Rasulullah alaihi salatu wasallam tawafa hajjatul wada ala ba'ir. Rasul ketika tawaf di atas kendaraan. Ba'ir kendaraan. Karena sekarang kendaraannya pakai unta lagi. Kita sesuaikan dengan zaman. Katanya seperti tadi. Ya sekali murukna ya ini hijab. Nah, Rasul saat itu menyentuh hajar aswad dengan tongkat. Kendaraan susah nyium. Kalau kita al-mausulah dikatakan la khilafa bainal fuqaha fi sihhati tawaf ar-raqib idza kana lahu udhrun. Tidak ada beda pendapat di kalangan ulama sahnya tawaf di atas kendaraan bagi yang memiliki uzur. Yang enggak uzur tetap pakai kaki. Yang enggak uzur sehat. Yang udah yang udah jongkok atau apa. Tapi biasanya kalau sekarang yang kursi dorong itu bukan di lantai bawah, bukan. Di mana? Lantai bawah kalau kursi dorong itu sering keinjak kita, sering kelindes, lumayan perih kalau kena. Nah, sa'i dilakukan setelah tawaf, sudah saya sebut tadi 7 kali, dimulai dari Bukit Safa terakhir di Marwah. Nah, nanti kita ketemu lalu ini. Nanti pas dari sofa, ya barang baru 25 meter, 50 meter. Kita akan ketemu lampu pinjar di atas. Begitu sampai di sini, kita agak lebih kencang lagi, pelan-pelan juga. Ya, itu ada doanya. Oh, selesai. Balik juga. Oke, tidak. Sampai di marwahnya juga ada doanya. Takbir dulu ya. Terus kita balik lagi ke sok. Maaf, itu ada kalimat keadaan suci. Untuk suci lagi sakit itu tidak pernah. Karena Aisyah pernah ketika haid. Yang wajib suci apa tadi? Untuk tadi. Artinya gini nih, kita habis sholat kita sholat ya. Kita ada sakit itu kan, ini mau sakit, mau angin, apa enggak? Apa enggak? Itu sebenarnya udah masalah. Karena pas sa'i itu kan udah nggak ada sholat. Ya, kali sebelumnya. Di sa'i itu ya tidak wajib, tapi afdolnya memang harus Quran mendekati sofa, kita sofa bermalah syahid. Lu ngucapin nafsu lima itu ada di buku juga. Bahkan zikir yang tadi saya sebut, ya, di marwah juga ini nggak apa-apa. Berdoa di antara kita di tengahnya tadi sudah itu pila hijaunya kelihatan. Pokoknya enak ya. Ya beda macam mungkin jangan bayangkan sofa ini film-film. Tempatnya Nabi Ibrahim sama putranya lagi nyari air. Ini udah enak, udah kayak mall, dingin rasanya.
Bertahalul dilaksanakan setelah selesai 3 kali. Ya, laki-laki hendaknya dipotong oleh sesama laki-laki. Boleh potong sendiri, boleh. Perempuan juga begitu. Dan boleh kepada mahram ibunya, kepada anak yang laki, kepada kakak, suami kepada istrinya, atau kepada. Jadi kalau yang tidak ada hubungan kita sama teman kita harus laki sama laki dan untuk wanita cukup satu luas ya. Untuk laki-laki lebih afdol mundur boleh. Ini sudah saya sebut ya. Sudah kita bahas juga. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan kepada satu dua. Kalau misalnya ada nomor main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Farid Umar. Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas yang ditanyakan, silakan kita berikan waktu untuk menjawab jika ada yang masih belum paham. Jadi kalau sekiranya sudah paham atau nanti kalau ada muncul pertanyaan di tengah-tengah pas mau berangkat atau perjalanan bisa tanya juga di grup WA atau mutawif kita nanti di lapangan. Untuk ini cukup Bapak Ibu, tidak ada ditanyakan. Bapak, baik. Sebutkan nama sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Jansi dari Bekasi. Tadi saya mau menanyakan mengenai kan kalau kita apa namanya umrah itu bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, syarat sahnya untuk pemotongan rambut itu minimal seperti apa? Untuk laki-laki. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya, dalam konsep fikih mazhab Syafi'i, buat laki-laki pun minimal sama kayak perempuan, minimal seluas. Ada nggak sih yang mengatakan ini kurang? Saya harus akui di antaranya mazhab Hambali mengatakan harus semua. Botak sih nggak harus, yang penting kepotong semua, rata. Ya, ada 3 sampai 4 pendapat tentang masalah berapa persen bagian rambut yang harus dipotong ketika tahallul. Yang paling tak adalah mazhab Hambali tadi harus. Kalau mazhab Hanafi mendingan. Mereka mengatakan sepertiga bagian rambut sudah cukup. Misal bagian ubun-ubun aja, gitu. Atau bagian belakang saja sudah. Yang mazhab Syafi'i itu yang paling ringan, segini sudah cukup. Jadi kalau kita bicara cukup sah, ya kalau bicaranya afdol ya tadi, yaitu kudu di gundul tadi. Ya, boleh masuk. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Mumpung masih ada Ustadz yang mungkin masih belum mudeng, masih ganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Ibu Ella. Tadi kan Pak Ustadz jelasin yang kita sejajar harus sejajar ya Pak Ustadz yang pasti ajak aswad dia tadi ya. Itu kan yang belakangnya apa harus ngikutin yang depan apa gimana Pak Ustadz? Ya, ya. Ya, jazakallahu khairan. Yang belakang pun memulai dia istilahnya Bismillahirrahmanirrahim pun juga ketika sejajar dengan hajar aswadnya. Jadi jangan, misal saya di depan nih Bu, Kan di belakang. di depan, kan rombongan sampai belakang nih. Saya begini, yang belakang jangan begini juga. Nanti begitu dia sampai baru begini. Jadi jangan sampai saya begini, habis ke belakang begini semua. Ada yang belakang masih di buku yang manis, gitu. Jadi dia akan Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ya insya Allah kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau di lapangan ada hal-hal yang masih kurang paham bisa ditanyakan nanti di toisnya di sana insya Allah. Baik Ustaz, insya Allah cukup. Dan nanti setelah ini kita akan praktek dengan Ustaz Imam dan habis itu kita